Halo guys, balik lagi guys di channel Modification. Kali ini kita mau sedikit mendokumentasikan proses penggantian selang rem dan master rem untuk Yamaha X-Max. Tujuannya ganti selang dan master ini bukan hanya sekedar aksesoris, tapi memang untuk upgrade performa rem. Jadi kalau upgrade rem itu yang diawali dengan selang. Setelah selang berikutnya master, berikutnya lagi kaliper. Nah, upgrade selang ini nggak boleh terbalik ya guys urutannya. Jadi kita nggak bisa mulai dari master. Kalau mulai dari master nanti nggak bisa mulai dari kaliper. Kalau mulai dari kaliper nanti master remnya nggak kuat gitu loh. Nah, ini kita mau kasih lihat, kita dokumentasikan seberapa ribetnya ganti selang dan master rem. Ini sebenarnya bukan yang paling ribet, ada yang lebih ribet lagi ya. Oke, kita jelasin ya. Jadi gini, kalau kita awal dari yang mudah dulu nih. Yang mudah itu adalah ganti master rem ya deh ya. Iya. Ganti master rem mudah. Kalau master remnya radial kayak gini, yang tabungnya terpisah, nah ini ntar selangnya diatur lagi. Bracket selangnya ntar di sini ya. Yang tabungnya terpisah ini lebih gampang. Ini nggak perlu ada bobok ya? Enggak. Ada di sedikit di sini. Oh sedikit. Iya. Sedikit di bobok di bawah situ. Bobok. Di bobok. Buat switch rem. Oh. Nah ini kebetulan switch remnya, saklarnya ini di bawah sini. Jadi perlu ada sedikit coak ya. Sedikit coak dipapas supaya switch remnya ini bisa terakomodasi gitu loh. Nah ini yang mudah nih, ganti master rem gitu ya. Ini master rem kebetulan kita pakai Nasserbit, kiri kanan sama dari Nasserbit ya. Ini kita udah percaya bisa mendorong kaliper besar seperti Brembo M4 gitulah ya, dan kaliper 4 piston lainnya lah ya gitu loh. Nah ini kalau tabung nanti terserah tabungnya mau model yang bautnya di sini atau bautnya mendatar horizontal, terserah, itu bisa diatur. Nah ini pasang master rem lebih gampang, ini gampang dulu kita jelasin. Nah berikutnya adalah masang selang rem nih. Masang selang rem nih. Jadi masang selang rem ini lumayan ribet. Yang pertama adalah mesti dibuka fairingnya semua nih, body-bodinya nih. Jadi dari tameng depan sini, yang di sini, yang sebelah sini ya, tameng sini, kiri kanan itu dibuka. Kenapa perlu dibuka, Her? Biar lega ya? Iya, biar posisinya enak. Biar posisi enak gitu loh. Posisi enak. Ya posisi enak nggak enak tetap mesti dibuka sih ya. Nggak mungkin dikodokin tangan. Nah ini kebetulan kita pakai selang rem dari Hell, mereknya Hell. Mana bungkusnya Hell? Atau ini nih, nggak usah logonya aja, logonya. Nih Hell, logonya Hell ya. Nah kalau selang rem Hell ini konfigurasinya dia adalah sambungan dengan pipa-pipa yang menuju modul ABS. Ini pipa-pipanya nih. Nah, ini pipa-pipa ini menuju modul ABS nih. Jadi sambungannya ke pipa. Ya. Bukan sambungan yang menggantikan selang, tapi sambungannya ke pipa gitu loh. Ke pipa-pipa yang menuju modul ABS ya. Baik dari master rem depan, master rem belakang, maksudnya master rem kiri dan kanan, ataupun dari kaliper. Ini sambungannya ke pipa-pipa untuk modul ABS. Nah yang belakang lebih jelas nih, tuh ya. Nah ini sambungan di sini. Nah selang originalnya gimana? Ntar kita jelasin. Nah ini kalau pakai yang model sambungan seperti ini. Jadi ada juga yang model nggak sambungan, model utuh yang menyeluruh. Jadi dari selang rem itu menuju langsung ke modul ABS. Ada yang seperti itu. Nah itu lebih ribet guys. Itu lebih ribet, pengerjaannya lebih lama. Biasanya ongkosnya juga lebih mahal. Karena kita harus melepaskan pipa ini. Nah ngelepasin pipa-pipa ini, kita mesti buka cover yang ini.
gitu. Jadi lumayan rumit ya kalau untuk yang model utuh gitu loh, seperti itu. Nah kalau misalnya nanti udah pakai yang model utuh, ini pun juga baut-bautnya ini masih bisa dipakai. Banjonya langsung kemari. Banjo itu adalah kepala selang rem ini gitu. Nah kita lihat selang rem originalnya. Nah ini originalnya nih guys. Nah ini adalah master remnya. Berikut selang-selangnya masih ada utuh di sini, nggak kita lepaskan dari master remnya. Nah jadi sambungannya tuh seperti ini. Nah ini sambungannya ini kita ganti dengan yang Hell punya. Jadi khusus, bukan sambungan yang model cincin ring seperti itu, bukan. Tapi modelnya seperti ini, kepala derat ya. Nah untuk yang selang menuju kaliper depan dan belakang pun juga sama. Nah ini yang model ring ini menuju kaliper ya, sedangkan yang model ini menuju sambungan pipa ABS gitu loh guys. Nah ini dilepaskannya hanya di sini-sini aja gitu loh. Ini nggak dilepaskan seluruhnya dengan pipanya. Nah penggantian selang rem dengan yang modelan sambungan dari Hell ini lebih mudah karena bongkarnya nggak semua. Nah kalau teman-teman mau ganti yang model sambungan, misalnya Om ada kok selang rem yang model sambungan seperti KTC. KTC itu memang model sambungan, tetapi deratnya berbeda. Nah kalau ini selang rem original ini menggunakan deratnya itu derat halus. Kalau KTC itu deratnya derat kasar, jadi ini nggak bisa masuk, kagak nyambung gitu loh. Dan kalau dipaksa ya nggak bisa ya, dipaksa bisa bocor, bisa rembes. Nah seperti itu. Nah berikutnya adalah ini kebetulan kita pakai selang rem Hell yang modelan didesain untuk kaliper Brembo. Jadi selangnya ini memang agak kepanjangan, karena nanti bisa jadi kaliper belakang diganti dengan model di bawah, model yang di bawah kaliper di bawah gitu loh ya. Kalau dia pakai kaliper di bawah, otomatis selang remnya lebih panjang. Jadi memang ini kita panjangin untuk mengantisipasi kalau pakai kaliper Brembo atau KTC yang model bawah. Nah kalau untuk selang rem depan sama aja sih, mau pakai Brembo atau standar, ukurannya kurang lebih seperti itu aja. Paling hanya beda 1-2 cm, nggak terlalu pengaruh lah ya, nggak terlalu pengaruh. Lagian di sini spare-nya juga masih banyak gitu loh. Nah selang rem ini diusahakan jangan tegang, karena shock breaker ini kan akan main ya, jangan tegang selangnya. Kalau mau pakai konfigurasi yang model banjo langsung juga boleh. Yang pasti adalah selang itu jangan tegang, masih bisa berputar daerah sini ya, berputar dari sini. Udah gitu lebih repotnya lagi adalah bongkar cover ini, bongkar pasangnya gitu loh guys. Jadi serepot ini bongkar pasangnya. Terus udah gitu kalau kita sarankan kalau penggantian ini gantilah di bengkel, jangan ganti sendiri. Akan rumit karena ada detail-detail dan peralatan khusus yang dibutuhkan. Kalau misalnya contohnya kita bongkar selang ini nih. Selang ini nyelip nih posisinya. Terus kalau kuncinya kurang bagus, dia sampai selek, wah ini lebih repot lagi ngebongkarnya gitu loh guys. Jadi alat-alat toolsnya pun memang misalnya kunci 14, kunci 17 ya sama-sama kunci 17 14, tapi kekuatannya beda gitu loh. Kekuatannya beda. Ada yang bagus, ada yang cuman home appliance punya, itu kurang bagus gitu loh. Jadi memang mesti pakai peralatan bengkel yang proper gitu loh. Nah, kalau lagi bongkar ini disarankan sambil bongkar ini ya sekalian deh kalau mau pasang lampu-lampu fog lamp. Ini kebetulan kemarin udah pasang fog lamp gitu ya. Jadi sambil ngurut-ngurut kabel ya, pasang lampu fog lamp, terus pasang klakson seperti ini di sini. Ini udah pasang klakson, tapi kebetulan bukan di tempat kita. Udah pasang klakson nih oke. Jadi pasang klakson itu kalau yang model twin tone yang 2 gini ya bisa di sini 1,
di bawah sini satu bisa gitu loh. Kalau dia klakson model waterproof, dia ada cangkang ininya. Sebenarnya cangkangnya boleh dilepas sih, karena di sini juga klakson juga nggak kesiram air kan di sini. Ini cangkang boleh dilepas supaya tujuannya buat menghemat tempat gitu loh. Terus kalau mau pasang-pasang part-part lampu-lampu lainnya kayak alis dan apa, sekalian aja di sini. Lampu-lampu sen gitu, sekalian aja di sini. Karena nanti urusan flasher, sikring semua ada di depan sini nih. Ini sikring-sikringnya guys. Oke, ini jadi melebar nih ke kelistrikan. Oke, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi masang selang rem. Ini mau cara masang ini bisa berlaku untuk Master Rem Nasrbit, Brembo, RCB, apalagi ya, Nasrbit, Brembo, RCB, Ako1 dan lain-lain. Prosesnya tetap sama seperti ini. Nah, selang remnya bagusnya yang model full atau sambungan terserah teman-teman. Harganya berbeda, tetapi ongkos pasangnya dan waktu lama pengerjaannya pun juga berbeda. Oke guys, sementara itu dulu guys dokumentasi kita sedikit. Thank you guys. Kita ada kasus di Yamaha MT25. Ini kaliper remnya ini mengunci. Jadi tadi rodanya itu nggak bisa bergerak. Ini kalipernya udah kita buka. Ini kalipernya. Dan ini kita udah buka sealnya juga nih. Ini kalipernya ya. Ini kalipernya. Kita udah buka piston dan sealnya. Dan ternyata temuan kita adalah ini seal kalipernya ini sudah mulur, sudah melebihi diameter pistonnya, sehingga pistonnya ini jadi kecekek. Sehingga kalau pistonnya ini udah keluar dari kaliper, dia nggak mau masuk lagi. Akibatnya remnya itu jadi mengunci. Rem mengunci, ya udah motornya nggak bisa jalan. Nah, masalahnya itu adalah di seal ini. Sealnya ini sudah melebihi diameter piston kalipernya. Itu loh, ini masalah sering terjadi nih kayak gini nih.